Halo sobat nih, Megas lagi, Marshall Pick, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Yangkai mengikuti roh dunia, ia malah menemukan gua tambang sains kristal. Selain mendapatkan gua sains kristal yang memang akan membuatnya kaya raya, Yangkai ia juga menemukan tanaman yang sekiranya dapat membantu dirinya nanti naik ke ranah Origin Raten. Dan itu juga membuat Yangkai berujar kalau benda ini adalah pohon kristal giok 9 cabang. Ini adalah sebuah harta yang memang tidak tertandingi, ujar dari Yangkai. Melihat Yangkai yang begitu antusias dengan benda itu membuat tetua asing Cheng. Ia berujar, "Hei, apakah benda ini dapat dijadikan bahan alkimia?" "Ah, alkimia? Ya, tentu saja. Tapi ya, jika ada master kuat yang tahu kalau kita memiliki benda ini, pasti orang itu akan segera membunuh kita," ujar dari Yangkai. Di sini tetua asing yang juga berujar kalau benda ini seharusnya dapat membantu dirinya menembus hambatan yang mengganggunya untuk dapat naik ke ranah Origin Raten. Sedangkan untuk Yangkai, ia tahu kalau benda ini sungguh sangat benda yang sangat berharga. Dan sungguh sangat luar biasa tentunya. Karena Yangkai tahu kalau Lotus Jiwa hanya dapat membantu satu orang. Sedangkan giok 9 cabang ini dapat digunakan oleh orang banyak sekaligus. Di sini Yangkai juga menyadari dengan adanya benda ini yaitu giok 9 cabang. Sepertinya harta roh dunia memang ada di tempat ini. Tapi sebelum mencari harta roh dunia, kita panen benda ini dulu, ujar dari Yangkai. Ya, setelah mendapatkan giok 9 cabang, Yangkai ia berujar, aku akan menyimpannya untuk saat ini. Nanti, setelah kita keluar dari tempat ini, aku akan memberikannya kepada dirimu, ujar dari Yangkai. Tapi di sini tetua asing Cheng, ia juga tidak enak hati kepada Yangkai. Dan itu membuat dirinya berujar, tidak, kau tidak perlu sungkan kepada aku Yangkai. Aku bisa datang ke tempat ini aja, itu karena berkat dirimu. Jika bukan karena dirimu, tidaklah mungkin aku bisa sampai di tempat ini. Jadi ya, pohon suci itu bisa menjadi milikmu, ujar Pak Tua itu. Di sini tetua asing ia juga berujar, jika kau memberikanku izin untuk dapat berkultivasi di sekitarnya aja, itu sudah lebih dari cukup. Baiklah, sambut dari Yangkai. Di masa depan, ketika kau kembali bersama kami, kau akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Bahkan mungkin saja dapat membantu kalian menembus ranah Origin Raten, sambut dari Yangkai. Dan setelahnya, kini Yangkai pun kembali melanjutkan usahanya dalam mencari jejak dari ular kecil roh dunia itu. Namun setelah beberapa hari mencari di area goa ini, membuat Yangkai pun cukup kesal. "Hei, apakah benda ular itu memang ada di tempat ini?" keluh dari Yangkai. Tapi di sini Yangkai pun yang tidak putus asa, ia terus menerus mencarinya. Hingga di satu momen Yangkai tanpa sengaja ia menemukan sesuatu yang dapat membuat naga dan juga phoenix yang tertanam di punggungnya bereaksi. Dan itu juga membuat Yangkai ia sedikit ternotis. "Hei, apa yang terjadi? Apakah tato nagaku beresonansi?" Ya, mendapatkan hal itu membuat Yangkai pun semakin yakin. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gua tambang ini, pikir dari Yangkai. Hingga pada akhirnya Yangkai ia pun menemukan sesuatu yang bercahaya. Dan itu begitu ia datang mendekati sumber cahaya itu, ternyata itu berasal dari sebuah bola manik kecil ini. Waduh. Dan itu juga membuat Yangkai memutuskan untuk mendekati manik jiwa itu. Dan ia juga berujar, "Hei, ini bukanlah roh dunia, ini sebuah jiwa." Melihat benda itu lebih detail lagi, Yangkai pun tahu kalau benda ini bukanlah roh dunia tapi sebuah roh jiwa seekor naga. Jiwa ini pasti telah terluka berat hingga menjadi lemah seperti ini. Dan demi mempertahankan stabilitasnya, ia harus menyerap bunga pemelihara jiwa. Sepertinya jiwa ini tidaklah utuh, maka seharusnya ini belum memiliki kesadarannya sendiri. Tapi anehnya, tekanannya sangatlah kuat hingga membuat tato nagaku beresonansi, pikir dari Yangkai. Selain menemukan manik jiwa, Yangkai juga menemukan sebuah tulang. Hei, tulang apa ini? Tulang ini sepertinya memberikan sebuah tekanan yang sangat mengerikan sebagai sebuah peringatan, pikir dari Yangkai. Namun di sini Yangkai pun yang merasakan ada aura yang begitu kuat dari tulang itu dan juga tatonya yang mulai beresonansi lagi, membuat Yangkai pun berpikir, "Hei, ini tulang naga. Ya, ini pasti adalah tulang naga," ujar dari Yangkai. Dan itu juga membuat Yangkai pun yakin kalau sepertinya di tempat ini adalah sebuah kuburan naga. Namun untuk Yangkai sendiri, ia juga belum pernah bertemu dengan naga yang sesungguhnya. Ia hanya dapat melihat garis keturunannya aja seperti Pak Tua ini. Namun melihat ada tulang naga dan juga manik jiwa membuat Yangkai pun yakin kalau sepertinya manik jiwa ini adalah manik jiwa dari seekor naga asli.
Namun ya, begitu Yang Kai ingin mengambil manik jiwa itu, manik jiwa itu ia melepaskan serangan. Hei, siap, ini menyerangku, pikir dari Yang Kai. Dan benar saja, kini jari jemari Yang Kai mulai terluka dan ia juga mendapatkan kalau jari-jarinya mulai berubah menjadi setangkai kayu. Dan itu juga membuat Yang Kai harus membakarnya dengan api iblis miliknya. Namun karena api iblis itu tidak begitu banyak membantu, memaksa Yang Kai harus duduk fokus menghilangkan efek dari serangan jiwa naga itu. Hingga beberapa saat kemudian Yang Kai pun berhasil menyelesaikannya dan itu membuatnya berujar, "Hei kawan kecil, ternyata kau sungguh sangat kuat. Kau membuatku harus sampai mengeluarkan semua kekuatanku hanya untuk menghindari sisa-sisa jiwa naga ini." Tidak dapat kubayangkan seberapa kuatnya dirimu di masa kejayaannya. Jika aku terkena di masa itu, sudah pasti aku akan segera mati dalam sekejap, ujar dari Yang Kai. Tapi ya, melihat manik jiwa itu sepertinya tidak lagi dapat menyerang, membuat Yang Kai memutuskan untuk mengambilnya. Hei, apakah kau masih memiliki trik lainnya lagi? Jika tidak, baiklah, aku akan menjadikan dirimu sebagai milikku, ujar dari Yang Kai. Setelahnya Yang Kai pun pergi menemui tetua asing Cheng. Di sini tetua Cheng ia pun bertanya, "Hei Yang Kai, apakah kau tidak menambang lagi?" Tidak, aku tidak tertarik lagi." Namun ya, karena Yang Kai akan pergi dari tempat ini, sedangkan tetua asing Cheng tetap akan terus menambang, membuat Yang Kai ia pun memutuskan untuk memberikan belati miliknya kepada Pak Tua itu. Dan di sini Yang Kai ia juga berujar, "Pak Tua, pakailah benda ini. Menggunakan benda ini untuk mengumpulkan sains kristal akan jauh lebih cepat," ujar Yang Kai sembari memberikan belati miliknya. Namun di sini tetua Cheng yang merasakan aura dari belati itu membuatnya berujar, "Yang Kai, belati ini memiliki aura yang mirip sekali dengan aura ketika kapal kami dikepung oleh monster di batu saat di Star Sky itu loh. Apakah orang yang menyelamatkan kami itu adalah kau?" Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Di sini Yang Kai pun juga berujar kalau efek dari pedang ini akan terus menurun setiap kali digunakan. Tapi ya, setidaknya masih dapatlah bertahan 3 hingga 4 bulan lagi. Dan kau tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang ada bersama kita saat ini, karena mereka bukanlah orang jahat, ujar dari Yang Kai. Dan setelahnya mereka pun berpisah. Ya, kini Yang Kai pun pergi meninggalkan gua harta karun itu. Namun ya, untuk Yang Kai sendiri ketika ia ingin keluar dari dalam gua itu ternyata itu sungguh sangat sulit. Karena memang di dalam dungeon ini Yang Kai tidak dapat terbang. Ini sungguh sangat merepotkan, ujar dari Yang Kai. Namun ya, karena telah keluar dari dalam gua, maka dari itu Yang Kai tujuan selanjutnya adalah pergi ke lapisan ketiga. Dan di dalam perjalanannya, Yang Kai juga mengingat kata-kata dari Wei Gu yang mengatakan kalau semua orang yang mencoba untuk masuk ke dalam lapisan ketiga, mereka semua pasti akan mati. Bahkan Pak Tua Kian ia juga menyarankan agar mereka tidak mencoba untuk masuk ke dalam lapisan ketiga. Tapi karena Yang Kai ingin memurnikan air suci dari bunga matahari, ia pun memutuskan untuk tetap masuk ke dalam lapisan ketiga. Namun ya, selama 10 hari perjalanan menuju lapisan ketiga, ternyata Yang Kai ia tidak menemukan satu orang pun. Hingga pada akhirnya Yang Kai kini tiba tepat di batas lapisan kedua dan juga lapisan ketiga. Dan di tempat ini Yang Kai juga merasakan area ini sungguh sangat panas. Panas dan juga racun api yang ada di tempat ini tidak dapat dibandingkan dengan lapisan yang sebelumnya. Aku yakin, jangankan aku, elit dari keluarga besar aja, mereka pasti bisa memasukinya jika memang mereka melakukan persiapan yang tepat, pikir dari Yang Kai. Namun sebelum masuk ke dalam lapisan ketiga, Yang Kai pun juga melihat ada 2 orang yang datang ke arah dirinya dan sepertinya mereka akan masuk ke dalam lapisan ketiga. Dan benar saja, kini melihat mereka masuk di sini, Yang Kai ia pun bertanya, "Kawan, tunggu sebentar. Tolong jangan marah. Aku hanya penasaran. Bukankah lapisan ketiga ini tidak dapat dimasuki karena sangat berbahaya? Tapi bagaimana bisa kau memaksa untuk memasukinya?" tanya dari Yang Kai. Namun melihat kultivasi Yang Kai yang hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1, yang artinya bukanlah ancaman, membuat bocah itu ia menjawab pertanyaan Yang Kai. "Hei, kau katakan kalau tidak dapat memasukinya?" Ya, itu benar. Ya, sebelumnya hal itu cukup benar, tapi ya mungkin saat ini sudah berbeda. Entah kenapa, aku juga tidak tahu, tapi suhu di tempat ini sekarang dapat dimasuki. Tapi dengan kultivasi yang serendah dirimu, kau akan segera mati jika kau memasukinya, ujar bocah itu sembari pergi meninggalkan Yang Kai. Ya, mendengar orang itu di sini Yang Kai ia pun tidak marah ataupun tersinggung. Ia hanya berpikir, pantas saja aku tidak menemukan seorang pun yang datang ke tempat ini. Ternyata mereka semua telah memasukinya, pikir dari Yang Kai.
Baiklah, kalau begitu aku juga akan masuk. Dan begitu Yang Kai masuk ke dalam lapisan ketiga, wah, ia langsung disambut oleh para monster api yang membuat dirinya pun harus bertarung menghabisi para monster-monster itu. Ya, setelah menghabisi para monster-monster, Yang Kai pun merasakan kalau monster yang ada di lapisan ketiga setidaknya yang paling rendah ada di tingkatan 8. Di tempat ini, Yang Kai yang terus berjalan, ia juga menemukan banyak sekali tanaman herbal. Hei, lihat, ini adalah rumput roh. Setidaknya mereka memiliki level yang ada di ranah Origin Raten. Bahkan ada beberapa yang di ranah Origin King. Maka dari itu, ya, Yang Kai pun memanennya. Setelahnya, Yang Kai pun kembali berjalan dan ia menemukan, wah, 2 orang murid dari Shadow Moon Hall yang telah tewas. Hei, mereka ini adalah orang-orang dari Shadow Moon Hall dan itu dapat terlihat dari pakaiannya. Melihat orang-orang itu mati di tempat ini membuat Yang Kai pun berpikir sepertinya bocah Wei. Ia tidak memiliki kesempatan untuk dapat mengumpulkan mayat daripada rekan-rekannya itu. Namun karena Yang Kai merasa ia memiliki hutang budi dari Shadow Moon Hall, Yang Kai pun memutuskan untuk tidak membiarkan mayat-mayat ini membusuk di tempat ini. Dan setelahnya, kini Yang Kai pun terus kembali melanjutkan perjalanannya hingga pada akhirnya, kini Yang Kai harus melewati sebuah lereng. Dan di sini Yang Kai pun yang memutuskan untuk tetap memasuki lereng itu. Dan setelah beberapa langkah Yang Kai masuk, ia pun langsung disergap oleh para sekumpulan para monster. Dan terjadilah pertarungan singkat yang memang tidak begitu menyulitkan bagi Yang Kai untuk dapat menghadapinya. Karena memang monster-monster yang seperti ini telah sering dihadapi oleh Yang Kai. Dan pertarungan itu juga Yang Kai pun mendapatkan inti monster yang sekiranya berguna untuk dirinya. Namun di sini Yang Kai pun yang mencoba untuk terus bertarung sembari menekan maju. Tiba-tiba saja ia merasakan tekanan yang sangat kuat yang membuat dirinya kesulitan untuk bergerak. Sial, apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Dan dalam kondisi yang seperti ini, Yang Kai ia sungguh sangat kesulitan karena memang selain harus tetap bergerak maju dan juga mempertahankan posisinya untuk tidak tertahan dengan tekanan berat itu, Yang Kai ia juga harus menghadapi para monster-monster yang terus-terusan menyerangnya. Ya, dalam posisi yang tidak menguntungkan, memaksa Yang Kai harus melepaskan api iblisnya ke segala arah agar dirinya dapat kabur dari tempat ini. Aku hampir saja membahayakan nyawaku. Aku harus mencari tempat aman dulu, pikir dari Yang Kai. Namun beberapa langkah kemudian tiba-tiba saja Yang Kai ia merasakan tekanannya lagi. Dan tempat apa ini? Sebelumnya aku terlalu fokus mengalahkan para monster api itu hingga aku tidak sempat memeriksa fenomena apa yang ada di tempat ini. Gila. Tempat macam apa ini? Ini menahan pergerakanku seperti aku melewati gurun es. Dan ini sungguh sangat mengerikan dan tempat ini masih ada 10 langkah lagi yang harus aku tempuh. Lantas bagaimana aku bisa melewati ini semua? Pikir dari Yang Kai. Bahkan di sini Yang Kai juga merasakan tekanan semakin jauh ia melangkah, maka tekanan itu juga semakin kuat. Sial, aku tidak boleh terus seperti ini, pikir dari Yang Kai. Namun di sela-sela itu Yang Kai pun juga berpikir kalau tempat yang seperti ini adalah tempat yang sangat cocok dalam berlatih kepadatan ruang. Maka dari itu Yang Kai pun mencoba berlatih kekuatan dari Space Blade miliknya. Karena Yang Kai tahu jika ia dapat membuat Space Blade stabil di ruang yang seperti ini, maka itu akan membuat dirinya dapat mengendalikan Space Blade lebih baik lagi di luar sana. Namun di sela-sela Yang Kai berlatih Space Blade, tiba-tiba saja muncullah Flame Flying Fire. Ya gitulah namanya. Namun melihat hal itu, di sini Yang Kai pun juga sempat pesimis. Benda itu terlalu cepat, bagaimana bisa aku menangkapnya? Tapi tiba-tiba saja, Yang Kai pun berpikir, jika tekanan ini benar-benar kuat, seharusnya tebakanku benar. Kalau Flame Flying Fire itu pasti akan melambat. Aku bisa mengambilnya. Dengan segala usaha yang dimiliki oleh Yang Kai untuk dapat menangkap Flame Flying Fire itu, ternyata benda itu pun berhasil kabur, lolos dari sergapan Yang Kai. Dan itu juga membuat Yang Kai berujar, sial, lagi-lagi aku gagal mendapatkannya. Setelah gagal mendapatkan benda itu, Yang Kai pun kembali fokus untuk berlatih Space Blade miliknya aja. Namun setelah 3 hari berlatih Space Blade, lagi-lagi Flying Flame Fly Fire itu kembali datang. Maka dari itu Yang Kai akan berusaha untuk mengambilnya kembali, dan kali ini ia harus mendapatkannya. Tapi lagi-lagi Yang Kai gagal mendapatkannya. Setelah percobaan keduanya gagal, di sini Yang Kai pun menunggu kembali selama 3 hari. Dan benar saja, kini muncul lagi. Benda itu muncul lagi dan kali ini ternyata ada 2.
Maka dari itu, di percobaan ketiga ini, aku tidak boleh gagal. Dan kali ini, Yang Kai juga berencana menggunakan botol giok miliknya untuk dapat menangkap benda itu. Dan benar saja, ketika benda itu datang, di sini Yang Kai mencoba menahan pergerakannya dari benda itu menggunakan Sign Ki. Dan begitu ada momentum yang pas, Yang Kai pun memasukkan benda itu ke dalam sebuah botol yang telah ia siapkan. Namun sayangnya, bam, botol itu pun meledak. Ya, melihat botol giok itu meledak dan tidak dapat menahan benda api itu, di sini Yang Kai dengan sangat cepat ia lalu menggerakkan tubuhnya ke arah lainnya dan ia melapisi tangannya dengan api iblis miliknya untuk bam menangkap Flowing Flame Fire itu. Akhirnya aku mendapatkan benda ini juga. Baiklah, aku akan menyimpannya di dalam buku hitamku dulu sebelum aku mempelajarinya nanti, pikir dari Yang Kai. Dan kini 1 bulan kemudian, Yang Kai ternyata ia telah tahu bagaimana caranya untuk menangkap Flowing Flame itu dengan sangat mudah. Dan itu kini membuat dirinya mendapatkan 10 Flowing Flame itu dalam 1 bulan di lereng ini. Namun ia merasa telah cukup. Di sini Yang Kai pun memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum ia pergi ternyata ia mendapatkan tamu yang tidak diundang, yaitu beberapa orang murid dari sekte Heaven Battling. Dan untuk para kampret-kampret ini yang melihat Yang Kai ada di ranah Saiyan King tingkat 1 yang ada di tempat ini, membuat mereka pun sedikit shock. Bagaimana bisa bocah itu bertahan di tempat yang seperti ini? Ini cukup mencurigakan, apalagi dia tidak menggunakan artefak pelindungan. Namun di sini salah seorang murid yang curiga dengan Yang Kai yang telah mendapatkan Flame Flowing Fire itu membuat mereka memutuskan meminta kepada Yang Kai dan ia juga berujar, "Hei bocah, apa yang telah kau dapatkan? Cepat keluarkan dan tunjukkan kepadaku." Mendapatkan pertanyaan itu membuat Yang Kai pun berujar, Apa hubungannya dengan dirimu? Apa kau bilang? Apa hubungannya denganku? Kalau kau masih mau hidup, serahkan benda apapun yang telah kau dapatkan. Jika kau membuatku senang, aku mungkin saja akan mengampuni nyawamu. Namun untuk salah seorang rekannya dari si kampret itu yang melihat Yang Kai yang hanya ada di ranah Saiyan King tingkat 1 ada di tempat ini dan seorang diri, membuat ia berujar, bagaimanapun dia tidak pernah dapat melawan kami berempat. Sedangkan untuk Yang Kai yang enggan menuruti semua permintaan para kampret-kampret itu membuat Yang Kai berujar, kenapa aku harus memberikan apa yang aku punya kepada dirimu? Memangnya aku siapa? Mendapatkan respon dari Yang Kai yang memang tidak menyenangkan membuat si kampret ini ia ingin segera membunuh Yang Kai. Tapi di sini salah seorang kampret lainnya yang meminta kepada rekannya untuk menahan diri sejenak, walaupun itu sempat membuatnya mendapatkan protes dari rekannya yang lainnya. "Hei senior, bukankah kau terlalu waspada dengan bocah itu?" Tidak, dia jelas bukanlah orang biasa. Meskipun aku tidak tahu identitasnya, tapi dapat bertahan hingga di tempat ini, sudah jelas bocah itu memiliki kemampuan. Maka dari itu, kawan, kami tidak ingin membuat masalah. Zaka, teman ini sedikit menghormati kami dan biarkan kami memeriksa cincin ruang milikmu. Aku tidak memiliki niat jahat. Aku hanya ingin memastikannya, dan jika itu bukan Flame Flowing Fire, kami berjanji tidak akan mengambil barang-barang milikmu yang lainnya dan kami pasti akan mengembalikannya. Bagaimana, teman? Tanya dari bocah ini. Di sini Yang Kai pun tidak berkeberatan untuk menunjukkan cincin ruang miliknya, karena memang isi dari cincin ruang milik Yang Kai adalah esensi kristal api dengan ukuran yang sangat besar, dan itu jelas membuat para kampret-kampret ini menjadi buta map. Selain itu, Yang Kai juga mengeluarkan beberapa herbal tingkat tinggi. Dan di sini Yang Kai juga mengatakan kalau ia telah menangkap beberapa Flowing Flame Fire itu. Mendengarkan hal itu membuat para kampret-kampret ini menjadi kalap dan ingin segera membunuh Yang Kai. Tapi begitu dua orang kampret ini mendekati Yang Kai, di sini Yang Kai pun berakting seolah-olah ia ketakutan. Namun di sini sebelum berhasil menyentuh Yang Kai, tiba-tiba saja dua orang kampret itu berhenti terkena tekanan yang memang ada di tempat ini. Dan setelah dua orang kampret itu tertahan di depan wajah Yang Kai, membuat Yang Kai berujar, ini adalah waktunya bagi kalian untuk mati. Yang Kai pun berhasil membunuh dua orang murid itu dengan sangat mudah. Dan kini Yang Kai ia hanya menyisakan dua orang kampret lainnya. Dan pertarungan mereka akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye.